Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Allahu Akbar itu. Semangat Ya, banget. luar biasa. Semangat Luar ngaji. biasa, iya. Anak Bawi kan Anak sekarang juga Bawi. semangat kan. Masya Allah. Jamaah yang di studio semangat nggak nih hari ini? Semangat ya Bu? Semangat. Semangat semuanya? Mas Bedu kan ini happy nih, lagi nggak marah-marah kan? Loh, enggak, aku emang jarang marah. Jarang marah. Sama anak pernah marah nggak? Ngarah sih enggak, cuman gebes ke arah kesel sih. Oh, agak kesel-kesel manja gitu ya? Iya, kesel. Karena mungkin apa yang aku nasihatin didengar, cuman kadang-kadang lupa untuk dijalanin gitu. Oh gitu. Terus biasanya tuh kalau lagi marah atau kesel gitu sering keluar ucapan-ucapan kata-kata gimana gitu nggak? Jadi kepo mau tahu aja Zara. Makanya nikah biar tahu bagaimana rasanya kesel ke anak. Waduh, amin, doain aja ya Mas Budi ya. Oh gitu ya. Tapi aku penasaran gitu. Apa menikahnya? Bukan. Apanya? Menikahnya nanti aja itu. Jadi banyak orang tua yang ketika marah sikapnya, kata-katanya, ucapannya kan beda-beda sama anak. Nah. Pernah Zara dengar ada orang tua yang mengeluarkan kata-kata yang enggak pantas gitu Mas Itu Bedu. yang bahaya. Kita sebagai orang tua juga harus berhati-hati dalam bertutur kata, bersikap terhadap anak-anak kita. Masya Allah. Karena mereka juga menyimpan memori yang luar biasa. Kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu yang sangat bisa langsung kerekam sama mereka Langsung gitu. kerekam ya. Jadi hati-hati juga, dan yang paling penting adalah ucapan yang adalah doa katanya. Oh jadi ucapan itu doa? Doa. Aduh ngeri juga ya. Damang, Nabawi, Salam. Mah. Damang, Alhamdulillah. Zahra, Bedu, Damang. Jamaah, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi bercerita tentang apa kalian berdua? Mengenai ucapan orang tua, ada yang nggak pantas kata Mas Bedu. Ucapan orang tua itu doa mah. Ucapan itu doa gitu ya Mas. Iya, makanya. Orang Ciamis bilang, ucapan orang tua perah adalah bisa. Kalau ular Oh bisa maksudnya. ada bisanya. Bisa itu kalau disemburkan berbahaya apa tidak? Bahaya mah, racun. Nah itu dia, sama seperti ucapan orang tua gitu kan. Iya. Pada anaknya kalau Perah, bisa jadi Bisa racun, membahayakan. bisa membahayakan. Ya. Ya itu. Berarti kalau ada ucapan adalah doa juga betul itu, Pak. Betul. Oke. Silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan adalah Doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Dari anggota tubuh yang melekat di tubuh kita itu gambaran bagaimana kita bersikap, berperilaku dari gambaran anggota tubuh. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah-tengah. Apa maksud ayat ini? Kalau kanan kelihatan, kiri belum kelihatan, jangan komentar. Kalau kanan terdengar, kiri belum terdengar, mulut jangan komentar. Karena kalau baru kelihatan sebelah, langsung komentar pasti salah. Rabaan kanan kiri, langkah kanan kiri, baru komentar, itu yang adil, yang benar. Lidah, anggota tubuh yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya lidah dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Kalau udah keluar ucapan, Masya Allah, hati-hati. Tidak mungkin ditarik kembali. Makanya peribahasa mengatakan mulutmu harimau. Gara-gara mulut bisa menerkam dirinya. Bisa ditabokin orang gara-gara mulut.
bisa dipenjara, bisa di PHK, bisa dibunuh orang, bisa disingkirkan gara-gara mulut. Saking pentingnya menjaga mulut sampai diukur oleh Rasulullah SAW dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik, mendingan lu diem. Islam mengajarkan mulut ini pilihannya dua. Satu, kalau ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lu mendingan diem. Makanya peribahasa mengatakan diem itu emas. Kalau benar-benar tidak bisa berbicara yang baik, mendingan diem. Tapi dia masalah yang mana dulu? Kalau agama kita dihina, diacak-acak, wajib hukumnya marah, membela agama kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan tempat kalian. Masya Allah. Hati-hati. Jangan sembarangan bicara. Karena yang namanya omongan itu bisa. Yang saya bilang kalau orang Ciamis namanya perah. Bisa. Yang bisa menyulitkan orang lain, apalagi keluarga kita. Hati-hati dengan mulut. Makanya dikatakan yang namanya lidah ini seperti pedang. Kalau kita tidak bisa mempergunakannya, bisa memotong diri kita. Pedang itu berbahaya. Tajam. Kenapa? Kalau orang terluka dengan pedang, lebih mudah untuk disembuhkan. Kalau orang terluka dengan lidah, sulit disembuhkan. Ya. Coba, orang kena pisau, ke iris, ke parut, ke gergaji, lebih mudah diobatin. Tapi kalau ada orang ngomong, ya Allah, saya mah sampai kapan gak bakal lupa omongan dia, inget banget gua mau waktu dia ngomong begini-begini. Pernahkah Anda mendengar itu? Survei membuktikan saking tajam-tajamnya lidah. Hati-hati, mulut ini doa. Jangan sembarangan bicara, karena dengan berbicara tadi boleh jadi saat kita berbicara malaikat lewat mengaminkan bicara kita, dan pada saat itu Allah sedang mengabulkan doa-doa kita. Contoh, kita lihat dalam sejarah. Nabi Yakub kan punya istri 2. Dari istri yang pertama anaknya 10. Dari istri yang kedua anaknya 2, Benyamin dan Yusuf. Sejarah mengabarkan, Al-Quran menyampaikan kepada kita, Nabi Yakub sangat mencintai, menyayangi anak dari istri yang kedua, Benyamin dengan Yusuf. Disayang benar. Apalagi ketika Yusuf bercerita bahwa dia pernah bermimpi ada 10 bintang bersujud, matahari sujud, bulan juga sujud. Makanya Nabi Yakub bilang jangan ngomong siapa-siapa ya. Semakin dia sayang. Ternyata ketika anak-anak yang 10 orang akan pergi ke hutan menggembalakan kambing, mereka bilang, aku bawa ayah Yusuf biar sekali-kali pergi ke hutan, biar dia senang. Nabi Yakub menjawab dalam surat Yusuf ayat 13. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku punya rasa khawatir kalian membawa Yusuf. Jangan-jangan Yusuf dimakan serigala. Kalian lalai tidak bisa menjaga Yusuf. Ternyata begitu anak-anak Nabi Yakub pulang dari hutan menggembalakan kambing, mereka tidak membawa Yusuf. Mereka katakan Yusuf diterkam serigala. Walaupun mereka berbohong. Artinya sangkaan Nabi Yakub tadi seorang nabi, benar-benar terjadi, anak kesayangannya diterkam serigala. Walaupun selanjutnya ada sejarah yang lain yang mengatakan bahwa ada perjuangan diambil oleh pedagang dari sumur di hutan, dibawa oleh panglima, kemudian dijadikan di penjara dan seterusnya. Ini adalah sangkaan yang awal, tapi sangkaan tadi, ucapan tadi benar-benar terjadi. Begitu surat Yusuf ayat 13. Oke, baik. Maka berhati-hatilah dengan ucapan, karena ucapan adalah doa, ya Pak. Betul. Apalagi sering bercanda dengan hal-hal kata-kata yang jelek, bisa terjadi malah. Bisa penyesalan kita. Bisa menjadi penyesalan, berujung pada penyesalan. Hati-hati. Hati-hati. Baik, setelah ini jamaah kita masih akan kembali lagi bersama Mamah Dede, jadi jangan kemana-mana.
Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ucapan adalah Doa. jadi berucaplah yang baik-baik. Ya, contoh. Kita lihat dalam surat Yusuf ayat 33. Di mana dikatakan dalam ayat tadi bahwa ada seorang perempuan dan beberapa perempuan temannya menggoda Yusuf agar mereka melakukan perbuatan tidak senonoh. Astagfirullah. Maka Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, daripada aku melakukan perbuatan nista lebih baik aku dipenjara. Seandainya ya Allah engkau tidak berkenan kepadaku dengan doaku, tidak memperkenankan doaku, maka niscaya aku mengikuti keinginan mereka. Apa jawaban daripada Allah dalam Yusuf ayat 34? Benar-benar Yusuf dipenjara. Padahal tadinya cuma ngomong doang. Ya Allah, daripada aku layani perempuan-perempuan yang banyak menggodaku, terutama satu perempuan yang dia tinggal di situ, lebih baik aku dipenjara. Beneran. Karena kalau aku tidak berkenan, tidak diperkenankan doaku olehmu, ya Allah, bisa-bisa aku melayani mereka dan aku termasuk orang bodoh. Itu kan baru ucapan. Baru ucapan. Tapi survei membuktikan, terbukti ucapan Yusuf bahwa dia dipenjara. Karena perempuan yang ngejar-ngejar dia, terus mengejar berbagai cara yang dia lakukan. Sampai teman-temannya bilang, ih nggak tahu malu. Kok kamu naksir sama anak angkatmu? Aduh. Dia mengatakan, kalian belum tahu sih bagaimana gantengnya anak angkat. Diundanglah temannya, diberikan makanan, minuman, kue-kue, buah-buahan dengan pisau yang baru yang tajam. Ketika mereka sedang berkecengkerama nih, barangkali sosialita zaman bahula. Iya, ngumpul-ngumpul ya Mas. Ngumpul-ngumpul, suruh lewat tuh anak-anaknya. Lewat tuh ambil sesuatu di kamar sana. Nah, Begitu dia lewat terpana semua teman-teman sosialitanya, Zulaiha tadi. Masya Allah. Sehingga tangannya teris. Pantesan Zulaiha terkagum-kagum. Dia benar-benar menyukainya. Jadi mereka semua menyukai daripada Yusuf tadi, saking tampannya. Yusuf nolak terus. Akhirnya dikejar, akhirnya sobek baju belakangnya. Dasar perempuan culas. Dilaporkan kepada suaminya. Lapor kalau kita mah ke polisi. Iya. Bahwa Yusuf yang ngejar-ngejar dia akan menjinai dia. Tapi ternyata hakimnya bijaksana. Kalau yang sobek baju laki-laki, yang belakang perempuan yang ngejar-ngejar. Narik ya, Mas. Iya. Artinya kalau daster bininya yang sobek belakang, cowoknya yang ngejar-ngejar. Survei membuktikan Yusuf bajunya belakang yang sobek. Artinya ceweknya yang ngejar-ngejar. Iya. Dibebaskan oleh hakim. Ternyata Yusuf memilih di penjara dekat dengan Allah daripada tinggal di rumah mewah dan pejabat, tapi dekat dengan maksiat. Masya Allah. Terbukti omongan Yusuf bahwa dia lebih baik di penjara. Karena kalau dia ikut dengan mereka, pasti melayani mereka, dia orang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati kita ngomong, omongan adalah doa. Kadang-kadang kita bercanda. Ya, Mah. Bercanda kita kadang-kadang kelewatan. Hati-hati, menyesal. Menyesal kemudian. Penyesalan datang belakangan, bukan duluan. Duluan pendaftaran mana namanya. Hati-hati. Jangan sembarangan kita ngomong doa. Doa nih mah. Kalau seandainya nggak diniatin doa mah, cuman kayak ngomong gini doang. Gua daripada kesana, mendingan nanti nih gue mendingan di rumah aja, nggak usah dapat kerjaan, gak usah kerja kayak gitu, kerjanya nggak bagus. Nah kalau kayak gitu gimana? Kalau memang kerjaan yang Anda betul-betul tahu tidak bagus dan haram, dilarang dalam agama, pilihan yang benar. Yang salah, kalau itu sebetulnya kerjaan bagus, kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Artinya susah lagi nyari kerjaan. Jadi kembali kepada kerjaan tadi. Akhirnya jadi pengangguran. Makanya salah mikir, hidupnya kudu makan, bayar listrik. Hari ini apa yang gratis? Jahra, pipis aja bayar 2.000, parkir 6.000. Mikir lo, yang penting halal. Yang penting halal, iya. Karena banyak sebagian orang kayak gitu mah. Jadi jatuhnya udah nggak bersyukur, akhirnya malah mengucapkan kata-kata yang akhirnya malah jadi doa buat dirinya sendiri. Artinya dia tidak mengerti agama. Dia lupa
mayal pidu mina qaulin illa ladaihi raqibun atid. Segala yang kamu ucapkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan itu tidak akan hilang. Kita nih siaran berapa kamera? 5. Tapi mereka kameramen nggak kesorot. Iya. Kita doang. Tapi kameranya Allah raqib dan atid, semua arah tercover, tidak bisa kita menghindarinya. Masya Allah. Makanya hati-hati. Lihat di dalam surat Bani Israil 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Jangan kamu ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kita kadang-kadang, iya gua lihat, kagak lihat. Nggak lihat. Orang gua denger, kagak denger. Kagak dengar. Bener di depan gue. Lu di mana? Banyak yang ngarang. Artinya mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukankah Rasulullah bersabda tidak akan bergerak kaki seorang hamba di yaumil akhir sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan masa mudamu? Kemanakan usiamu? Dari mana kekayaanmu? Untuk apa kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Untuk apa ilmumu? Dipakai apa tubuhmu? Dipergunakan sesuai fungsinya? Enggak, itu loh maksudnya. Hati-hati. Oke. Sekarang bisa aja nggak bohong kan? Iya benar, Mah. Hati-hati. Nah, Mah, bagaimana dengan situasi seperti ini, Mah? Ketika dia tuh sadar bahwa ucapan adalah doa. Jadi ketika datang ke teman-temannya, kenalin nih orang terkaya kedua di dunia. Kenalin nih Sultan ini. Dia tuh tahu bahwa dia bukan siapa-siapa, tapi dia sadar bahwa ini adalah berharap ini menjadi doa buat dia gitu, ucapan dia. Tapi teman-temannya ngeliatnya jadi ini orang halu apa nih gitu. Dia halu, dia sombong. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Kan dia nggak kaya, Mah, baru ucapan doang. Betul, ucapan doang, ngomong itu berpijak di tanah. Rasulullah punya sifat 4. Yang pertama sidik, benar dan jujur. Sampai dia mengatakan, alaika bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal barri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kalau orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantar ke dalam surganya Allah. Kalau pengen masuk surga, jadi orang baik. Kalau pengen jadi orang baik, jadi jujur. Berarti dalam bayangan. Jangan berandai-andai. Itu salah. Jadi supaya ucapan itu adalah doa menjadi yang... Bilang aja sama teman-teman, nih gue lagi usaha ini, lu pada doain ya, insya Allah kalau berhasil, lu jadi manajer gue, lu jadi asisten gue, lu jadi sekpri, misalnya ngomong, biar didoain, jangan berandai-andai, jangan jadi pungguk merindukan. Jadi kesannya halusinasi ya, Mah, berhalusinasi ya. Halu itu mah, Iya. sombong. Baik, kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya Mah ya. Jamaah yang ada di studio yang mau bertanya sama Mama setelah ini ya, tentunya sesuai dengan tema, yaitu ucapan adalah doa. Nah, yang udah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadeda_tv1 juga akan dijawab Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Ucapan adalah doa. Nah, sesuai dengan yang tadi udah disampaikan nih Mah, bahwa ada pertanyaan dari Instagram Mah. Zara bacain ya. Sok. Dari Raden Mas Said 6. Raden Mas Said 6. Apakah Anda Raden? Bukan. Alhamdulillah. Saya Unyil, musuhnya Pak Raden. Suka ngambil mangga. Assalamualaikum Mama Dede, Bang Budu dan Zara. Waalaikumsalam Raden Mas. Galau nih Mas. Ya naon Raden? Apakah ucapan buruk yang kita ucapkan kepada orang lain itu bisa menjadi doa untuk diri kita sendiri Mah? Karena Jibril mengatakan, siapa yang berdoa buruk yang paling terkena duluan orang yang berdoa. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian mendoakan buruk buat dirimu, anakmu, keluargamu, harta kekayaanmu, dan semua urusanmu. Kenapa? Ketika seseorang berdoa, doa itu naik ke langit. Ternyata pintu langit semua ditutup. Turun lagi ke bumi, dia nyari siapa yang dia doakan. Ternyata kata Allah itu orang baik, didoakan buruk nggak mempan.
Kapan? Maka doa tadi kembali siapa yang mengucapkannya berbalik dengan dirinya bumerang. Hati-hati. Hati-hati ya. Kalau kita Jadi berdoa. ini katanya misalnya kita mengucapkan kalimat menghina ke orang lain, hinaan yang kita ucapkan itu akan kembali kepada Dia kita akan sendiri. terhina. Orang Sunda mengatakan, jelema anu sok moyok pasti kaoyok. Orang yang suka menghina orang, dia terhina dengan ucapannya. Yang suka moyok ngatain orang teroyok. Jadi moyokannya ngata-ngaitin orang berbaik dengan dirinya. Oke. Hati-hati. Hati-hati. Karena yang apa yang diucapkan itu adalah doa dan itu doa, Doa. bisa akan jadi buat diri sendiri ya, Pak ya. Kembali kepada Kembali dirinya. kepada diri sendiri. Oke. Dari sini ada yang mau berdoa, ada mau berdoa, ada mau bertanya? Silakan. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila dari Tanjung Priuk, Ya, dari Tanjung Priuk. Pelumpang ya. Pelumpang. Pelumpang. Iya, Tanjung Pelumpang ya. Saya mau bertanya, Mama. Mangga Ibu. Boleh. Galau nih, Ma. Oh, galau. Ada apa Bu? Kenapa Saya- galau? Suka marah-marah mulu kalau di rumah. Waduh. Gimana ya? Apakah Ibu darah tinggi? Enggak, darah rendah. Darah rendah, tapi di rumah maunya marah sama anak, mau marah sama suami, maunya marah. Punten jangan marah ya. Terus suka ngatain macam-macam ini Suka keluar yang kata- kasar. ucapan kata yang nggak baik Saya ya. kayak Sadarin. merasa bersalah banget, berdosa, terus kita minta ampun. Ibu Gimana? merasa kalau Ibu salah? Iya. Oke. Makanya Jadilah kita orang yang gimana bertakwa. gitu, terus saya pengennya berdoa minta maaf gimana gitu, Ma. Oke. Iya ya Bu. Ibu jangan nangis Udah Ibu. pertanyaan Ibu saya jawab. Iya boleh Bu ya. Semua ibadah yang kita kerjakan tujuannya la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah perintahkan kita bertaubat dengan dosa kita. Ibu silakan lihat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Satu. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera. Jangan nungguin besok takut keburu mati. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Jadi secepat mungkin ibu bertaubat dengan dosa yang dilakukan. Marah-marah, ngomel-ngomel, sumpah serapah, kalimat yang jelek, panggil-panggil anggota ragunan. Misalnya ibu pengakuan barusan. Artinya ibu segera. La kabirata mal istighfar wala sogirata mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-lama besar kalau tidak pernah beristighfar, dikerjakan terus-menerus. Bagus ibu menyadari ibu salah, segera taubat. Kalau datang amarah, ibu ucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kalau ibu datang marah sama suami, sama anak-anak, sama pembantu, ibu berwudu dengan air. Kenapa berwudu dengan air? Nafsu amarah didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api, yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Wudu yang benar, anggota tubuhnya basuh dengan tertib. Ternyata belum juga reda amarah Anda, kerjakan sholat sunat mutlak 2 rakaat. Kenapa? 2 kali ruku, budal kita ketekuk. Di sini pusat nafsu. 4 kali sujud, jauh ketekuk. Habis wudhu, kemudian sholat sunat mutlak 2 rakaat, nafsu kita jauh berkurang, mengatasinya lebih mudah. Berzikir ibu. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir menyebabkan kalian tenang dan tentram. Artinya punten, jangan marah. Kata Allah, Anda kurang zikir. Nah. Begitu. Sorry Oke. ya. Ibu Nur Laila, mudah-mudahan Ibu Nur Laila bisa lebih bertakwa lagi dengan cara mengendalikan hawa nafsunya agar nggak gampang marah ya Bu ya. Ingat apa tadi kata Mama? Kalau tiba-tiba pengen marah ke anak, Ibu ngapain? Istighfar. Terus kemudian mengucapkan apa? Ta'udz tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya nggak digoda setan Bu ya. Maunya marah, jangan mau, jangan ikuti itu nafsu tadi Mama bilang tadi.
Iya, darahnya rendah, Bu. Nanti cek ke dokter. Bukan soal darah rendah atau tinggi. Lu jangan bela diri lu, itu setan. Mau rendah, mau tinggi, nafsu jangan diikutin. Kendalikan nafsu. Inna nafsala ammarutun bisu illa marohimarobi. Nafsu terbagi dua. Yang satu nafsu amarah yang didolong oleh setan, yang mengajak berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ibu nyaut mulu itu nafsu setan. Puntennya Bu, punten. Istighfar gitu loh. Ibu ya. Terus jangan lupa juga perbanyak wudhu dan juga zikir Bu ya. Tadi pesan Mama ya. Makanya wudhu itu didawamkan. Wudhu batal, wudhu deui. Batal lagi, wudhu lagi. Begitu. Baik. Insya Allah marahnya akan berkurang Bu ya. Iya. Mangga. Sama-sama Ibu. Baik, Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Mah. Jamaah, ada pantun nih. Jeng Nana Kemeruya, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada nih, Mah, pertanyaan mengenai ucapan adalah doa nih, Mas Bedu. Ya. Ini berikutnya dari Alif Firmansyah 5. Oke, Ali Firmansyah 5. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada naon? Terkadang kalau lagi marah sama anak suka keceplosan, Mah. Berkata yang gak pantas kita ucapkan. Yang berakhir penyesalan. Kata-kata itu kan gak bisa ditarik lagi ya, Mah. Nah gimana nih, Mah, kita agar penyesalan tersebut dapat terobati. Karena sampai saat ini perasaan bersalah masih ada, Mah. Syukron, Mah. Perbanyak istighfar. Nabi besar kita Muhammad SAW setiap hari beliau beristighfar minimal 70 sampai 100. Anda lihat surat Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa badina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Katakanlah beristighfar kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau kamu beristighfar, diturunkan hujan yang lebat dari langit. Tumbuh pohonan, tumbuh-tumbuhan rezeki buat kalian. Diberikan harta yang banyak, anak turunan yang baik. Diberikan kebun yang subur. Di sampingnya ada sungai yang mengalir buat mengairi kebun tadi. Allah berjanji dalam ayat ini dengan banyak beristighfar diberikan rezeki yang banyak. Ya. Pintu rezeki dari arah mana ada kerjaan. Makanya innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik sadar Anda sekarang itu salah dan jangan melakukan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhara. Taubatan nasuha syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan salah, ngomel mulu. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Ini yang ketiga, jangan lupa. Berjanji kepada Allah tidak akan mengerjakan salah lagi, nggak mau ngomel lagi tuh, kasihan anak-anak, tapi menggantikan dengan yang diperbolehkan oleh Allah. Itulah perintah Allah dalam Al-Quran At-Tahrim ayat 8. Atau juga mungkin bisa minta maaf ke anaknya kalau anaknya sudah bisa diajak bicara gitu Pak ya. Harus minta maaf. Harus minta maaf ya Pak ya. Penyesalan ada, artinya Anda tahu salah. Makanya tadi mengatasi setan tuh. Ya. Begitu caranya. Masya Allah. Oke. Ya. Ada lagi di sini yang mau bertanya? Mangga, silakan berdiri yang akan bertanya, mangga. Ya, Hilang ya Bu mic-nya. remiknya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Ajam dari Koja, Jakarta Utara. Mangga, silakan Umu Halo Ajam. Ma. Ya. Mangga. Kadang kan manusia itu kan punya kelemahan ya Ma. Terus saya melontarkan sebuah kata-kata tapi tidak ada unsur kesengajaan gitu. Terus bagaimana ketika saya bertobat gitu, sujud syukur gitu, istighfar, apakah yang tadi saya lontarkan itu masih ada pertanggungjawaban nanti di akhirat Ma? Ya. Terima Bukan kasih. sujud syukur tadi, Ma, ya. Anda silahkan lihat di dalam At-Taghabun ayat 15.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kekayaan yang kalian miliki, anak turunan kalian fitnah, ujian, godaan. Allah memberikan anak sebagai anak itu titipan, amanat dari Allah. Wajib kita rawat, didik, besarkan sehingga dia dekat dengan Allah. Tapi ternyata di dalam Al-Quran saja dikatakan anak terbagi 4. Di antaranya anak itu fitnah, ujian. Kalau lulus, harkat derajat kita di depan Allah naik. Bu, anak banyak yang nyebelin. Ada yang jadi musuh kita. Ya Allah. Tapi ujian. Ujian. Panablukum bisari wal hari fitnah. Aku berikan ujian buat kalian dengan yang buruk, termasuk anak yang nyebelin. Yang baik sebagai cobaan buat kalian. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian kembali. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita marah kepada anak, memaki-maki anak, langsung saya taubat. Ya, Ma. Apa diterima? Apa masih ada? Apa emang pemutihan? Begitu maksudnya. Iya betul. Ibu, kalau dosa sama Allah, tadi syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada dosa dan kesalahan saya, berjanji kepada Allah dari sendiri tidak akan mengerjakan dosa yang sama, tapi menggantinya dengan lebih baik. Ibu Nur Azam sudah ya Bu ya, puas ya. Ibu sudah bertobat juga, sudah istighfar juga, tapi jangan lupa juga seperti yang Mama pesankan tadi, minta maaf kepada anak. Kalau Ibu terlanjur melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada anak. Begitu Bu ya. Baik, nah kalau gitu Mah, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya Mama hari ini, Masya Allah. Jamaah, hari ini kita sudah mendengarkan nasihat Mama mengenai ucapan adalah doa. Hati-hati ya jamaah ya terhadap ucapan diri kita yang tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari terlontar. Nah, karena kalau nantinya yang keluar adalah kata-kata buruk atau ucapan yang buruk, hati-hati menjadi doa yang berbalik kepada diri kita. Mulai sekarang yuk kita mulai biasakan untuk mengeluarkan kata-kata dan ucapan-ucapan yang baik-baik aja. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ma berdoa. Yuk. Pemirsa, ibu-ibu yang hadir, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, mohon kepada Allah dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat tubuh kami yang sempurna, anggota tubuh yang berfungsi dengan baik, termasuk lidah kami, mulut kami berfungsi dengan baik. Kami tahu ya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Karena begitu banyak tetangga, saudara, keluarga kami yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Namun ternyata mulutmu adalah harimaumu. Kadang-kadang orang berbicara yang buruk dan itu merupakan doa buat mereka. Oleh karena itu dengan kudrat irodatmu kami bermohon ya Allah, tanamkan dalam hati kami agar tidak bicara sembarangan. Tanamkan dalam dada kami bahwa apa yang kami ucapkan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tanamkan dalam dada kami bahwa nanti mulut kami akan ditutup, dikunci olehmu ya Allah. Yang berbicaralah tangan kami, kaki kami jadi saksi apa yang mereka kerjakan di masa yang lalu. Ya Allah, kami bermohon bimbingan darimu, tuntunan darimu ya Allah, agar kami ditunjuki dengan jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama, Mas Badut. Anabawi terima kasih ya. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah yang telah datang ke rumah Mama Dede. Dan sekali terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.